Untuk anak sekolah. Jadi kalau dibilang menabung yang rutin ya di hewan. Di hewan seperti ini. Seperti ini. Misalnya kalau anak bayaran untuk semesteran itu nggak sulit nih Mas. Gitu. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Jalal Putra Channel guys. Kali ini kita akan review di peternakan kambing guys. Nih, buat teman-teman yang baru bergabung bersama Jalal Putra Channel, jangan lupa subscribe, like, comment, and share tombol loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi atau informasi saat saya upload video. Oke guys, nih guys, kita akan review di peternakan kambing. Peternakan kambing ini sangat tradisional guys, dengan sistem manual. Nih, dengan kandang sangat tradisional dengan sistem manual. Kita lihat perjalanannya gimana dan perkembangan ternak ini itu seperti apa. Oke guys, nanti kita langsung temui sang narasumbernya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Mas. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Hari ini ada kegiatan apa ini? Ini lagi ngasih makan siang kambing. Lagi ngasih makan kambing? Iya. Ini Pak mau izin review peternakan ya, monggo. Ini dengan Bapak Rohani, alamat RT 16, Dusun 4, Desa Wayareng, Lampung Timur. Lampung Timur. Ya. Panggilannya? Bapak Roni. Bapak Roni. Ini campur ini Mas, ini ada Jawa Randu, ada Rambon, ada PE lokal juga ini. PE lokal. PE lokal. Nih. Ceritanya sampean jadi ternak kambing itu gimana sih Pak? Itu awalnya karena sistem di Desa Wayareng ini kan banyak pakan ini Mas. Banyak pakan ya, terinspirasi dari kawan juga. Terus dengan terinspirasi dari kawan, akhirnya cerita-cerita kawan juga katanya lumayan untuk tabungan. Untuk tabungan. Khususnya untuk anak sekolah ini Mas. Untuk anak sekolah. Jadi kalau dibilang menabung yang rutin ya di hewan. Di hewan seperti ini. Seperti ini. Misalnya kalau anak bayaran untuk semesteran itu nggak sulit nih Mas. Gitu. Nggak sulit. Modalnya berapa ini? Berapa ekor Pak dulu modal? Pertama kali dulu berapa? 7 ekor apa berapa? 7 ekor? Iya. 7 ekor. Sudah berjalan berapa lama Pak? Kurang lebih di 2,5 tahun ke 3 tahun lah. Mau 3 tahun? Mau 3 tahun. Terus Bapak ini tuh untuk ternak kambing itu usaha utama atau gimana itu Pak? Ini sambilan Mas. Sambilan? Kalau usaha aslinya ya buruh. Buruh tani. Buruh tani? Iya. Berternak kambing itu menghasilkan nggak sih itu Pak? Aslinya menghasilkan Mas, tapi kalau dihitung secara terperinci itu ya, kalau bahasanya nabung itu ya enak Mas. Jadi kalau untuk memaksakan untuk nabung sehari misalkan 30.000 itu kan kita sulit. Ya. Tapi kalau kita punya ternak kambing otomatis wajib itu bisa Mas. Kalau untuk sehari-hari emang jumlah kambing harusnya melebihi dari ini. Tapi kalau untuk anak kebutuhan sekolah, kebutuhan mendadak itu sangat membantu. Sangat membantu. Iya. Bapak kenapa nggak kepilih ternak sapi apa gimana itu Pak? Nah, ternak sapi itu emang ada kelebihan, ada kekurangannya Mas. Itu apa Pak? Kalau misalkan kita butuh untuk bayaran anak sekolah, itu kalau ternak sapi, itu kalau prinsip saya itu terlalu banyak. Tapi kalau misalkan kambing, misalkan butuh 1 juta apa 1,5 juta, itu tinggal jual anaknya aja, misalkan 2 ekor apa 3 ekor itu sudah mencukupi. Sudah mencukupi. Sementara di sini kan sistemnya sistem breeding ini Mas, manual juga. Pakan ya dari alam, artinya kita punya bank pakan juga. Ini bank pakan memanfaatkan pekarangan kosong, ada tanaman odot.
Terus di ladang yang kosong itu juga ada sekitar 1/4 itu ya untuk tanami singkong khusus untuk pakan. Itu sistemnya gimana itu Pak untuk tanam singkong itu Pak? Tanam singkong kita tanam rapat Mas. Oh. Itu jarak tanam itu 50 kali 50 itu 5 baris. Terus habis 5 baris itu dikasih jarak lagi 1 meter untuk jalan keluar masuk. Itu setelah tanam umur 2 bulan itu kita nyempali bahasa Jawanya. Setelah nyempali ditinggal sisa 2 batang. Nanti di umur 4 bulan ya kita potong habis Mas. Potong habis itu? Potong habis. Kira-kira 1 meter lah. Itu nanti sampai umur 1 tahun baru kita cabut. Itu nggak ngaruh Pak ke buahnya? Itu ngaruh Mas. Ngaruh. Ngaruh artinya dulu udah pernah panen sekali itu luas kurang lebih 5 rantai lah. 5 rantai itu pernah jual singkong itu 3 ton 7 kintal. 3 ton 7 kintal. Itu kita istilahnya kalau misalkan ada lahan kosong kita nyewa itu berani Mas. Misalkan setahun 2,5 juta untuk nyewa lahan. Itu kita tanami sistem bank pakan kayak gini pasti untung. Pasti untung. Artinya untuk mengganti duit sewa itu dari hasil singkong itu kita gratis pakan Mas. Oh gitu. Iya. Jadi waktu kita repot acara rewang apa acara keluarga, terus acara rewang apa tetangga, misalkan hujan itu nggak repot Mas. Oh, jadi buat kepepetan itu ya? Iya. Ya untuk sehari-hari juga masih sisa. Oh, kalau saya ngarit biasanya nggak siang tuh Mas, habis sholat asar itu berangkat. Berangkat? Cukup, Mas. Total di kandang ada berapa ekor sih Pak? Kurang lebih 36 apa 30 berapa ini Mas? 36. Dulu 7 udah jual banyak ini Mas. Udah jual banyak. Udah jual. Berarti selama 3 tahun itu kalau 20 ekor jual udah ada kayaknya. Udah ada. Oh gitu. Ya guys. anak kan pada di pondok Mas. Anak 2 di pondok. Di pondok kan sekarang nggak kayak dulu. Bayarannya kan ya lumayan juga untuk uang makannya aja. Anak 2 itu 1 juta. 1 juta. Untuk uang makannya aja, belum bayarannya, belum uang sakunya. Tapi kalau khusus di kambing cukup enggak itu Pak? Insya Allah cukup Mas. Cukup. Artinya untuk biaya bayarannya aja cukup. Ya nambah, walaupun kurang ya nambah dikit-dikit lah. Nambah dikit-dikit. Terus nih Pak, untuk pakan utama disampaikan pakan apa itu Pak? Ini daun odot, rumput odot sama daun singkong. Sesekali kita ngerumput liar juga, cari rumput liar juga. Itu kalau keadaan pas cerah itu juga kita selingi sama rumput liar. Oh gitu. Jadi kayak kambing itu tidak jenuh, tidak monoton itu aja. Kan karena kambing itu gini guys, prinsipnya kambing. Kalau dikasih cuma daun singkong doang itu bosen guys. Iya. Bahasa Jawanya itu belenger. Belenger guys. Terus nih Pak, kalau pemberian pakan sehari berapa kali? Rata-rata 3 kali Mas. Pagi, sore, siang. Untuk pemberian minum? Pemberian minum kita malam Mas, malam sama siang. 2 kali berarti 2 kali. Kita tawarin semua. Kadang kalau musim hujan kayak gini ya kurang nafsu minum. Kalau pas panas itu ya minumnya banyak juga. Campuri garam. Garam. Itu kenapa kok dicampurin garam itu Pak? Biar itu apa sih? Untuk merangsang nafsu minum juga yang pertama. Yang kedua untuk nambah apa itu namanya kalsium apa itu kandungan dalam garam itu. Emang kayak garam juga dibutuhkan di hewan juga, kayak manusia juga. Terus untuk pakan utama tadi sampean menggunakan rumput liar, odot, daun singkong. Sampean menggunakan onggok enggak sih Pak? Onggok itu ada itu Mas. Itu ada 1 ton pernah masih nyoba itu. 1 ton itu udah 1 bulan masih 3 karung. Mungkin ya 1 ton tuh sebulan setengah lah. Cuman dikit Mas.
itu sampean sistemnya itu sampean kasih makan tiap hari atau gimana itu? Enggak Mas. Kadang pas keadaan badan kurang sehat juga, pas hujan itu juga kita tambah sama onggo itu. Soalnya pakan melimpah Mas. Untuk pakan melimpah. Melimpah. Jadi kalau bisa yang namanya beli itu dihindari dulu. Namanya masih manual Mas. Ya. Kenapa sih Pak kok ini nggak dicover atau digiling itu Pak? Kan ini eman nih Pak. Ya choppernya itu masih udah ada tapi ya masih kecil, kadang nggak telaten Mas. Oh, nggak telaten. Nggak telaten. Terus untuk tanduan pakan seperti sila saman menggunakan nggak nih Pak? Nggak pernah. Nggak pernah Mas. Jadi sama ini murni manual nih murni Pak. Manual. Saat murni manual. Murni manual. Mantap. Kita kayak tandon bahasanya untuk itu ya di tanaman. Jadi bang pakannya itu ya di ladang guys. Di ladang. Iya benar. Terus nih Pak, sampai ini usahanya itu kan ini saya lihat-lihat di samping nih Pak, iya. Ada berak. Itu berat apa sih Pak itu? Oh Pak? itu dulu pernah itu Mas. Pernah usaha tungku dulu waktu rame-rame dulu. Usaha tungku. Ceritanya gimana itu Pak? Bisa ceritakan Pak? Itu waktu awal itu kan udah sekitar berapa tahun, mungkin 10 tahun kurang lebih lah. Sekarang karena permintaan juga nggak kayak dulu, jadi harganya pun masih terbilang sama dengan yang dulu, sementara bahan-bahan kan naik. Kalau dihitung per hari itu nipis Mas, itu masih sekitar 3 tahun inilah berhenti. Sudah 3 tahun berarti sama berhenti langsung masuk kambing. Ke ternak kambing ini. Kambing iya. Itu biasanya sama tungku itu sistemnya seperti apa sih Pak? Dulu pernah dia ampas sendiri Mas. Dia ampas sendiri. Ada yang kerja juga 1 orang itu. Menghasilkan Mas, tapi ya kalau dulu emang lumayan, tapi sekarang yang menghasilkan tapi kurang banyak bahasanya. Peminatnya itu ya Pak? Peminatnya. Mantap sekali. Oke nih Pak. Terus untuk kambing nih, kambing yang punya sama ini saya lihat-lihat bagus-bagus ini ada apa sih Pak? Atau vitamin atau apa itu Pak? Vitamin mungkin 2 bulan sekali Mas. Apa itu Pak vitaminnya? B-kompleks. B-kompleks itu guys. Iya. 2 bulan sekali. Kenapa kok dipilih 2 bulan sekali Pak? Karena apa ya? Kata teman ya kalau bisa itu 1 bulan sekali, tapi rata-rata ini 2 bulan sekali. 2 bulan sekali. Mantap. Pemberian obat cacing pernah nggak nih Pak? Pernah. Obat cacing kita menggunakan apa itu? Obat yang untuk manusia itu juga. Kadang yang khusus hewan juga pernah. Ini Pak, kata sampannya dengan sistem breeding. Iya. Ya, dengan sistem breeding itu di peternakan sampannya berapa indukan ini? Ini kurang lebih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ekor Mas. Ada 12 ekor. Nah, yang masih dere persiapan untuk jadi indukan itu ada 3. Ada 3. 13 ekor ini Pak. 13 ekor ini pemutarannya seperti apa sih Pak? Ini kita ini Mas. Gimana? Misalkan sudah melahirkan. Setelah melahirkan udah disusui, terus mulai nyapeh, terus otomatis kan udah minta pacek ataupun minta kawin lagi induknya. Induknya udah mau melahirkan, yang lama kita jual, yang anaknya yang udah sapi itu kita jual. Terus kalau mulai jual itu umur berapa itu Pak? Rata-rata di umur 7 bulan 8 bulan jual. Oh gitu. Biasanya itu laku berapa sih Pak umur segitu itu? Ada yang 1,5 juta, ada yang 1 juta, ada yang 800. Tergantung spek kambingnya Mas. Oh gitu. Laki apa perempuan, terus kayak apa namanya, jenis kambingnya juga. Terus di
perawatan kambing ini ya Pak, itu menurut sampean mudah apa enggak sih Pak? Mudah Mas, Mudah sekali. mudah. Yang penting kita belajar, kita seling silaturahmi ke tempat teman yang sudah senior, nggak malu-malu tanya. Insya Allah belajar sambil bekerja, miara kambing ya alhamdulillah enak. Yang penting kita sering-sering ngobrol sama teman. Gitu. Iya. Oke nih Pak, ini saya tadi lihat di sana itu ada kambing yang ditaruh di bawah, itu kenapa sih Pak? Nah itu habis melahirkan Mas. Oh, kenapa kok Pak kalau habis melahirkan Habis ditaruh bawah? melahirkan biar dia anaknya itu bebas. Jadi pertama biar dia terjepit, kakinya sekarang masih kecil. Ya. Yang selanjutnya biar bebas. Bahasa Jawanya itu apa ya? Biar jingkrak-jingkrak itu. Biar bebas beraktivitas ya Pak ya. Beraktivitas ya. Nanti kalau sudah umur setengah bulan kita naikin lagi juga. Oh, berarti kalau umur dari nih barusan lahir sampai kita taruh di bawah. Iya. Terus kita naikkan ke kandang lagi umur 15 hari Mas. 15 harian itu setengah bulan ya. Setengah bulan. Itu hampir masih berapa 14 hari. Mungkin besok itu juga dinaikkan juga. Terus nih Pak, kan saya tadi nih kotoran kambingnya ini kan banyak. Biasanya sama buang kemana sih itu Pak? Ini ada yang ngambil Mas, tetangga itu pada pesan-pesan juga. Ini belum sempat dibersihin juga ini. Terus kalau untuk dijual itu karungan atau gimana itu? Karungan Mas, biasanya karungan. Per karung berapa itu Pak? Per karung ngambil sendiri itu 12.000. 12.000 kita ngambil sendiri. Yang beli ngambil sendiri. Iya ini guys nih. Mantap sekali guys peternaknya, sistem manual nih. Dan targetnya ya kayaknya nggak mau berhenti Mas. Nggak mau berhenti. Nggak mau berhenti. Rencana tuh mau nambah lagi atau rencana gimana? ada nambah Mas, itu yang bekas berak itu nanti mau tak bikin untuk penggemukan. Penggemukan dengan sistem fattening. Fatteningan guys. Kenapa kok sama milih ke ideal ke fattening Pak? Kan sama sudah berjalan di breeding nih. Nah untuk fattening nanti kan kita menyiapkan untuk di itu Mas, di Bandotan di musim Lebaran Haji. Di Idul Adha. Nanti kita yang anaknya laki-laki kita besarin, kita keluarin di bulan besar. Jadi yang anaknya jantan sama sisihkan nih Pak? Iya saya sisihkan. Terus yang anaknya betina itu kita jual ya untuk kebutuhan lah. Insya Allah mencukupi Mas. Iya nih guys. Terus emang sama sudah pernah Pak untuk menjalani di fattening? Belum. Jadi sama ingin mencoba di situ. Gitu guys. Jadi peternakan ini tuh sudah berjalan di breeding, tapi namun waktu kalanya entah besok atau kapan itu rencananya ini tuh mau ke fatteningan guys. Jadi anaknya di indukan itu, cempenya itu mau dibesarin sendiri yang laki-laki itu guys. Mantap sekali. Pak, ada saran nggak sih Pak untuk teman-teman di sana Pak, untuk peternak-peternak pemula? Untuk teman-teman yang lain, yang penting jangan malas Mas. Artinya jangan malas, kita harus berpikiran positif, insya Allah berhasil Mas. Insya Allah berhasil. Namanya kendala di peternakan pasti ada. Misalkan kematian itu udah wajar, jangan putus asa Mas. Jadi waktu dulu juga, kalau cerita di awal, pernah juga namanya cempe mati itu. Maksudnya bukan hal yang baru, itu udah biasa. Udah biasa, artinya sekali, 2 kali, itu emang setiap usaha itu kan ada kelebihan, ada kekurangannya Mas. Yang jelas kayak di kambing ini, jangan sampai putus asa ataupun kecil hati lah. Artinya setiap ada cobaan, kita bisa belajar, bisa menganalisa kelemahannya di mana, kita sambil berjalan sambil belajar. Iya, guys. Jadi yang terutama itu harus sabar dan telaten, guys. Sabar, telaten, jangan malas. Jangan malas itu. Sambil berdoa, insya Allah rezeki pasti datang, Mas. Pasti datang. Nih, guys. Jadi yang terutama itu kita berusaha semaksimal mungkin, guys. Semaksimal mungkin. Jadi kalau urusan rezeki itu yang ngatur sang kuasa, guys. Jadi cuman ikhtiar. Gitu. Mantap sekali. Oke Pak, sini Pak. Oke, ini saya sudah diizinkan untuk review peternakan kambingnya siapa nih Pak? Bapak Rohani. Saya kan sudah diizinkan nih Pak. Nih, saya sangat berterima kasih. Sama-sama Mas. Juga meluangkan waktunya untuk
kita berbincang-bincang dengan Iya. Bapak. Oke. Saya mau izin pamit dulu ya, Pak ya. Ya, sama-sama Mas. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaan seperti ini, dan buat teman-teman, dan saya juga terima kasih yang sudah menonton sampai selesai, dan saya minta bantuannya buat teman-teman yang baru bergabung bersama Jalal Putra Channel. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share channel agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi atau informasi saat saya upload video. Oke guys, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.